Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Kembali Gus Islah Bahrawi memberikan penegasan terhadap kasus Fahim Mawardi, di mana Gus Islah tegas mengatakan agar pihak kepolisian berhati-hati di dalam memproses kasus ini, karena ini tidak saja terkait soal Fahim Mawardi secara personal, tetapi juga berikut dengan adanya santri yang disinyalir menjadi korban di dalamnya. Dan tentu tidak saja sampai di situ, juga termasuk nama kiai, nama pesantren, dan juga umat Islam seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihak kepolisian diharapkan berhati-hati, tegas, betul-betul mendorong kasus ini dengan semurni-murninya. Bagaimana pernyataan Gus Islah tersebut? Kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Menyikapi persoalan Fahim Mawardi, salah seorang pemilik pesantren di Jember yang mengatakan dirinya sebagai kiai, menurut saya memang pihak kepolisian harus tegas di sini karena memang pertaruhannya luar biasa. Tudingan dari istrinya yang melaporkan Fahim ini ke polisi ini adalah bersifat persoalan-persoalan pribadi di dalam keluarganya sebenarnya, tapi karena ada embel-embel pesantren dan juga ada nama kiai di situ, maka polisi harus betul-betul bisa merunut secara rinci bagaimana korban-korban itu, bagaimana visum itu dilakukan, dan bagaimana kesaksian-kesaksian dari para korban. Karena betul-betul Fahim ini kan sejak dulu selalu membombardir Nahdlatul Ulama. Dia juga menghina banyak sekali para ulama, dia menyalah-nyalahkan ulama lain, dan tidak segan juga menuduh Syiah, kafir, dan sebagainya. Termasuk Gus Baha juga dihajar juga, Gus Fuad Pleret, Kiai Said Akil, termasuk saya juga, Habib Hussein Ja'far Hadar. Ini semua dihina semua sama dia ini. Karena apa? Pada dasarnya ini yang sering saya katakan. Pada dasarnya ini adalah korban-korban dari politisasi agama. Dia kemudian memecah belah umat atas nama agama. Karena memang ternyata Fahim ini adalah koordinator 212 di Jawa Timur. Demikian yang saya dengar. Dan dia memang paling anti dengan pemerintah dan selalu menyerang siapapun yang selalu membela pemerintah misalnya. Dan termasuk siapapun yang membela berbagai gerakan-gerakan moderasi agama seperti yang saya lakukan dan juga Habib Hussein lakukan juga. Habib Agil juga sering diserang juga sama mereka. Dan dia selalu menyuarakan kebencian-kebencian kepada siapapun yang berseberangan kepada dia. Bukan hanya berseberangan dalam persoalan tafsir, tapi juga berseberangan dalam orientasi politik. Makanya inilah salah satu contoh sosok Fahim ini adalah sosok orang yang termakan oleh berbagai operasi-operasi pemecah belahan dari tubuh Nahdlatul Ulama sendiri. Atas nama akidah, dia selalu mencaci maki orang lain dan pada akhirnya ternyata dia cacat dalam moralnya sendiri. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak kepolisian jernihkan perkara ini. Oke, kita sudah menyimak secara bersama-sama. Tentu saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Jadi memang Ustaz Fahim ini salah satu ustaz yang saya kira fenomenal, yang selalu berbeda dengan ulama-ulama NU, bahkan kadang-kadang ulama-ulama NU yang paling kita segani pun dia berani hinakan. Salah satunya misalnya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, dan bahkan Gus Fuad Pleret juga, kemudian Gus Baha juga pernah, kemudian ada Habaib Hussein Bagil juga pernah dihinakan oleh beliau. Dan terakhir saya kira yang paling getol diserang akhir-akhir ini adalah Gus Islah Bahrawi. Jadi seluruh ulama-ulama NU yang memang kuat mendorong moderasi beragama oleh Fahim ini diserang dan dihinakan.
kita ngertilah bahwa Fahim ini merupakan salah satu alumni 212 dan bahkan dia ini adalah pimpinan di Jawa Timur ya, koordinator. Oleh karena itu hampir seluruh agenda-agenda yang bicara soal moderasi beragama pasti dia akan degradasi. Kenapa? Karena ketika orang sudah masuk dalam ranah moderasi beragama, otomatis itu membangun kedamaian di dalam pikiran kita, terutama di dalam memahami paham ajaran agama Islam. Nah, sementara Fahim ini dengan seluruh kelompoknya itu punya agenda untuk membuat kisruh, memang kekisruhan di negara ini dengan membawa nama agama Islam. Bahkan kadangkala dia membawa konflik antara Syiah dan Sunni yang terjadi di Timur Tengah. Itu juga dia berupaya keras membenturkan yang ada di Indonesia ini. Padahal kita ini adalah negara yang satu sama lain hidup rukun masyarakatnya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Fahim dalam konteks ini ya memang betul-betul adalah manusia yang bejat menurut saya. Tidak saja sesat pikir, tetapi juga tindakannya yang serampangan. Dan salah satu yang paling memalukan adalah yang terakhir ini. Bagaimana kemudian dia mengelak dan menolak atas laporan yang dilakukan oleh istrinya. Berarti memang Fahim ini orang yang tidak paham hukum. Anda tidak bisa menolak yang namanya laporan. Laporan itu harus Anda hadiri, dan bahkan saya dengar informasi kemarin adalah pemeriksaannya, tetapi sampai hari ini belum ada kabar terbaru bagaimana proses pemeriksaan yang terjadi di sana, apakah dia hadir atau tidak. Karena itu memang sekali lagi polisi harus berhati-hati. Hati-hati dalam artian bagaimana supaya proses penegakan hukum ini betul-betul murni, dimurnikan, ditegakkan seadil-adilnya, dibuka ke publik, karena ini sudah bukan lagi konsumsi internal Polri saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia menanti kasus ini, terutama kaum Nahdlin yang selama ini memang menjadi sasaran empuk bagi si Fahim ini. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.